Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk reading kali ini kita akan membahas tentang sifat atau karakter apa yang bisa membuat kalian itu lebih bersinar dan cemerlang gitu ya. Dan kesuksesan apa yang kira-kira bisa kalian raih dari karakter atau sifat tersebut. Seperti biasa, ini adalah general reading, bukan private atau personal reading, sehingga memang tidak harus resonate untuk semua orang. Jadi kalau tidak resonate, mungkin saja kita sebagai reader dan viewers memang tidak terkoneksi dan gak ada masalah dengan hal itu. Kemudian kalau ini tidak resonate, artinya ini memang tidak dibuat untuk kalian, atau ini tidak ditujukan untuk kalian. Dan kalau tidak bisa menikmati videonya, tentu tidak perlu ditonton videonya. Oke? Di sini ada 3 pile, ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Kalian relax aja, lalu ikuti intuisi kalian untuk memilih pile nomor berapa, apakah 1, 2, atau 3. Bisa di pause dulu videonya, nggak harus terburu-buru, nanti dicek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kita mulai dari pile 1. Oke, untuk pile 1 yang saya lihat, kemungkinan orang dari pile ini itu orang yang masih menyimpan atau biasanya sulit untuk melepaskan sakit hati yang pernah dia rasakan. Jadi masih mengingat sakit hati yang pernah dia alami dan sulit untuk move on dari hal itu. Kalau yang saya lihat dari pile nomor 1 itu seperti itu. Kemudian dia sosok yang karena segala hal yang gak menyenangkan di masa lalu yang pernah terjadi, itu membuat dia jadi kurang percaya diri untuk melangkah. Kemudian dia, karena dia penuh dengan kekhawatirannya itu yang membuat dia selalu ragu-ragu untuk melangkah ke depan. Dan setiap langkahnya dia ke depan, biasanya dia akan melihat ke belakang lagi, yang membuat dia jadi tidak percaya dengan langkah yang sudah dia buat, keputusan yang sudah dia buat gitu. Ini cenderung kelihatan di sini auranya lebih ke kesedihan, terjebak di masa lampau kayak gitu. Kalau yang saya lihat, karakter atau sifat yang bisa membuat dia bersinar adalah membuat orang-orang di sini bersinar. Itu mereka harus oke lah ya. Kita semua pernah sakit hati, tapi mereka di sini harus berani untuk melepaskan itu, mengikhlaskan itu. Karena kalau sakit hati itu disimpan terus, memang itu juga hanya akan melukai kita di masa saat ini dan kedepannya gitu loh. Memang tidak mudah sih ya menyembuhkan yang namanya sakit hati itu. Memang kita perlu healing itu bisa kita lakukan sendiri atau bisa dengan bantuan orang lain, it's okay, nggak ada masalah. Healing di sini itu benar-benar harus pada fase kita benar-benar ikhlas dan melapangkan dada kita dengan segala hal yang tidak mengenakan yang pernah kita alami, yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Bahwa segala hal itu ya memang ada alasannya ya, katanya sih gitu. Segala hal terjadi itu selalu ada alasannya. Kalau memang bagi orang-orang yang percaya dengan past life ya, ada yang namanya karmic relationship gitu. Jadi kayak kita itu bukan berarti kita itu buruk di masa lampau, enggak juga sih. Cuman ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan di masa ini gitu, untuk membayar sesuatu di masa lampau. Tapi ini bukan maksudnya menghakimi ya, karena semua orang itu pasti kalau percaya sama karma ya dan percaya sama past life, semua orang memang terlibat di karma baik dan karma yang nggak baik gitu atau kurang baik gitu. Kalau memang kita nggak mau menyebut itu karma, mungkin kita bisa menyebut itu cobaan gitu. Karma atau cobaan memang tergantung dari sudut pandang kita sih. Kita mau memandang itu sebagai cobaan aja atau itu adalah karma yang nyata, itu kan terserah dari kita. Tapi hidup itu kan memang sebenarnya siklus karma gitu ya. Kita memang nggak bisa
akan terhubung sama hal itu gitu. Jadi kalau kita percaya yang namanya past life atau karma, memang hidup itu nggak bisa lepas dari yang namanya karma. Karma itu bisa baik dan buruk gitu. Lingkaran karma itu kayak rantai makanan, jadi memang kayak berlangsung aja kayak gitu terus gitu. Tapi nggak masalah sih, maksudnya percaya karma atau percaya past life itu nggak ada masalah, nggak percaya pun nggak ada masalah, karena prinsipnya adalah yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah hal yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini aja gitu. Nggak ada masalah, kita nggak harus percaya sama past life juga gitu. Itu kan sebagian orang ada yang percaya seperti itu, feel free sih ya. Tapi ginilah, hal-hal yang mungkin kurang mengenakan yang terjadi di sini, saya pikir itu bukan hanya kita alami sendiri. Di luar sana semua orang pasti mengalami hal-hal yang gak mengenakan juga, pernah mengalami hal-hal yang gak mengenakan juga. Tapi kembali kepada orangnya, mau melepaskan itu atau tidak gitu kan. Seperti itu kalau yang saya lihat. Kita perlu sih sebenarnya untuk percaya bahwa pelangi itu kan ada setelah hujan ya. Jadi apapun yang tidak mengenakan yang pernah terjadi itu adalah proses untuk pendewasaan kita, membuat kita lebih bijak dan lebih cerdas lagi, lebih dewasa lagi, lebih matang lagi. It's okay, nggak ada masalah. Dan itu bisa kalau kita melalui itu dengan baik, itu akan ada saatnya kita dibalas dengan hal yang baik gitu. Maksudnya kalaupun misalnya kalian atau siapapun lah ya yang mengalami yang pernah mengalami hubungan yang tidak sehat dengan seseorang gitu ya. Mungkin kalian merasa disakiti terus sama orang itu, sedangkan kalian selalu berusaha baik, misalnya seperti itu. Sebenarnya kan di sini itu kita selalu punya pilihan. Kita punya pilihan untuk beralih dari hal itu atau tetap stay dalam kondisi seperti itu dan membuat kita terus tersakiti. Seperti itu. Kita selalu punya pilihan untuk itu. Tetapi untuk segala hal yang tidak baik yang mungkin pernah orang lakukan untuk kita di masa lalu, itu kita nggak harus dendam sama mereka. Maksudnya dendam itu hanya membuat kita sendiri sebenarnya sakit gitu. Jadi kita harus bisa lapang, berusaha untuk memaafkan. Oke lah ya kalau memang kita nggak mau memaafkan mereka, tapi kita juga nggak harus dendam sama mereka. Kita cukup pergi dan tidak berurusan sama mereka lagi kayak gitu. Dan percayalah bahwa semua itu akan ada balasannya untuk kalian, untuk kita gitu, yang mungkin bahasanya pernah terzolimi gitu ya. Pernah terzolimi oleh orang lain, tapi akan ada buah manis dari sikap yang berusaha kita lakukan. Oke, kita pernah tersakiti, tapi kita berusaha untuk terus produktif dalam hidup kita, berusaha untuk tetap menjalani hidup kita, berusaha untuk tetap melakukan hal yang baik sesuai dengan prinsip kita lah ya gitu. Life must go on. Kita bisa ciptakan kebahagiaan itu sendiri gitu. Kembali pada pikiran kita, mindset kita kayak gitu. Saat kita sudah ikhlas itu, saat itulah kita sebenarnya sudah bahagia gitu. Cuman kalau kita belum bisa ikhlas, nah itu kita belum pada fase kebahagiaan yang sesungguhnya sih ya, kalau yang saya bilang. Ikhlas itu memang gak harus dipaksakan, tapi kan perlu dicoba. Ikhlas itu gak bisa berpura-pura, tapi kan itu dari hati sendiri. Kita selalu mencoba untuk ikhlas. Tanamkan prinsip-prinsip baik di mindset kita. Nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk ikhlas pada hal-hal yang seperti itu, yang sudah mungkin berlaku tidak baik pada kita kayak gitu. Jadi ya seperti itu sih ya kalau yang saya lihat ya dan saya rasakan.
Jadi tenang aja, siapapun yang pernah menyakiti kalian, menyakiti kita nggak harus membalas dia secara frontal, balik menyakiti dia secara frontal. Maksudnya gimana ya? Ya kita boleh sih melindungi diri kita. Respon atau reaksi kita itu manusiawi ya. Misalkan kita melawan mereka yang pernah menyakiti kita, it's okay, nggak apa-apa, itu respon manusiawi. Tapi jangan apa namanya, jangan menyimpan dendam itu sih, karena artinya kita belum bahagia kalau kita masih menyimpan hal itu. Kalau kita udah bahagia itu kita udah nggak memikirkan mereka lagi. Tapi kalau kita masih terobsesi bagaimana caranya membalas mereka dan bagaimana menunjukkan kepada mereka bahwa kita baik-baik aja, seakan-akan mereka itu terus teringat di pikiran kita gitu. Artinya kita belum move on dari mereka, belum move on dari keadaan itu. Jadi harusnya sih saat kita benar-benar happy sama diri sendiri, kita happy dengan hidup kita saat ini, kita udah benar-benar berlapang dada, ya kita bahkan udah nggak kepikiran lagi untuk kembali memori kita ke mereka, atau nggak kepikiran lagi untuk berurusan sama mereka gitu loh. Kayak gitu. Apapun hal-hal buruk yang pernah dialami oleh kita semua lah ya di sini, itu bukan berarti kita itu buruk, enggak, tetapi ya memang hidup itu kan pasti ada cobaannya gitu. Enggak ada masalah, itu membuat menempa kita untuk lebih strong lagi lah ya, lebih kuat lagi. Kayak gitu, lebih bersinar lagi loh ya. Karena setelah dinamika hidup itu ya, kalau bisa kita jalani dengan bijak, cerdas, itu sebenarnya membentuk kita menjadi sosok yang lebih indah gitu, lebih cemerlang, lebih bersinar lah ya, kayak diamond gitu kan, perlu diperhatikan sudut-sudutnya biar memantulkan cahaya yang indah gitu. Kayak gitu sih ya. Jadi bukan berarti kita buruk, karena memang hidup itu pasti seperti itu, semua orang ya seperti itu. Hidup memang nggak selalu mudah gitu, dan nggak ada masalah dengan hal itu. Kayak gitu, itu adalah pembelajaran untuk kita, proses pembelajaran, dan itu akan diganti dengan hal yang baik di waktu yang tepat. Itu sudah disiapkan oleh universe lah ya. Jadi itu bahasanya ada law of attraction. Jadi meskipun hal-hal buruk terjadi pada kita dan kita berusaha tetap menjalani hidup sesuai dengan prinsip kita, optimis, kebaikan yang kembali dari prinsip kita ya, sumbernya dari prinsip kita, itu sebenarnya menarik hal-hal baik yang ada di semesta untuk kita. Jadi akan ada waktunya kita akan dibayar dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik kayak gitu. Itu semua adalah tabungan kita yang hasilnya memang nggak bisa langsung kita lihat, nggak selalu bisa kita lihat, karena butuh menjalani beberapa ujian hidup ya, untuk mendapatkan atau menarik kebahagiaan yang sudah disediakan atau ada di semesta ini gitu. Jadi kita harus melewati beberapa ujian hidup itu untuk memastikan bahwa kita itu worthy. Kita punya value untuk menjemput kebahagiaan atau menarik kebahagiaan itu. Jadi antara kita sama kebahagiaan yang ada di semesta itu, biarkan jadi kutub magnet yang berbeda kutub gitu ya. Jadi biar tarik menarik, atau seperti unsur yang memang cenderung berikatan gitu. Jadi ya itu kembali pada kita sendiri, kita mau membentuk kita menjadi unsur yang seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat dari file 1, saat kalian sudah berhasil melalui atau terus bangkit dari sakit hati, keterpurukan, ketakutan, kegelisahan akan masa lalu atau hal-hal yang gak enak yang terjadi di masa lalu gitu, dan kalian berusaha menjalani masa kini dan masa depan tanpa kembali lagi pada masa lalu yang hanya menghambat hidup kalian ya, saya pikir disitulah kalian bisa bersinar, kalian bisa mencapai achievement atau mencapai
puncak dari hidup kalian gitu. Dan saat kalian sudah lulus dari banyak hal ini ya di masa lalu itu, untuk terus bangkit terus jadi sosok yang powerful, terus bersinar cemerlang gitu ya bahasanya itu ya. Di saat itulah kalian bisa jadi ya menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kalian, atau bahkan bisa lebih luas dari itu. Kalian bisa menjadi orang yang bisa menjadi orang yang didatangi oleh orang-orang untuk dimintai pendapat. Bisa juga kalian menjadi guru atau mentor buat orang-orang di sekitar kalian, atau lebih luas dari itu ya. Jadi mungkin bisa juga loh ya, kalau misalnya melihat kalau memang faktanya seperti itu tadi, bisa juga kan kalian buat buku biografi, kemudian buku itu cukup bestseller atau dibaca banyak orang, atau kalian menulis sendiri kisah inspirasi hidup kalian, itu juga bisa gitu. Atau kalian jadi pembicara atau apapun, intinya saat kalian bisa mengentas dari keadaan ini, bisa mengentas ya, bisa bangkit dari keadaan ini, disitulah itu adalah modal atau nilai kalian untuk meraih kesuksesan di jalan itu, jalan yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Kalau yang saya lihat dari file nomor 1 seperti itu, kita beralih ke file nomor 2. Oke, untuk file 2 kemungkinan tidak sepanjang file 1. Jadi dari file 2 ini, kalau yang saya lihat orangnya itu passionate, dan itu udah sifat atau karakter yang bagus, sifat atau karakter yang membuat pemiliknya itu terus bersinar dan sukses lah ya dalam apapun yang dia jalankan. Karena itu tadi, passion. Kita tuh selalu butuh passion untuk itu. Kita butuh passion untuk merasa alive, kita butuh passion untuk sukses, kita butuh passion juga untuk merasa bahagia ya. Karena kalau nggak ada passion juga rasanya monoton dan datar gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat di sini, karakter orang-orang yang di nomor 2 ini udah bagus ya. Mereka itu orangnya itu cerdas, mau belajar, penuh dengan passion. Jadi passionate orangnya. Dalam hal apapun yang dia kerjakan, dia itu mengandalkan passionnya dia, untuk dia lebih mengasah lagi skillnya dia, kemampuannya dia, kayak gitu. Jadi apapun yang dikerjakan memang butuh passion, termasuk mencintai orang, karir, pekerjaan, pendidikan, aspek hidup yang lain. Apapun yang dikerjakan itu perlu passion. Kalau dia nggak ada passion, dia nggak bisa mengerjakan hal itu. Biasanya sih kalau yang saya lihat di file 2 ini seperti itu orangnya. Jadi itu bagus sekali. Karena kalau yang saya lihat justru di sini kelihatan kartunya bagus-bagus ya, kartu kesuksesan, kebahagiaan, kesuksesan. Karena apa? Karena mereka menjalankan semuanya dengan passion gitu. Karena menjalankan semuanya dengan passion, mereka tidak pernah lelah untuk terus mencoba dan bangkit. Ini bagus banget. Jadi karakter yang ada di file nomor 2 ini udah karakter yang memang yang dibutuhkan untuk orang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Ini sudah dimiliki di file 2. Udah bagus, hanya ya bukan hanya perlu ditingkatkan. Enggak sih, sebenarnya udah bagus, cuman mau lebih ditingkatkan ya terserah, tapi udah bagus intinya. Apa ya? Udah oke banget lah. Tetap dipertahankan, itu aja. Di sini kelihatannya orang ini itu orang yang open minded ya. Jadi dia itu terbuka sama hal-hal baru. Dia selalu tertarik untuk mencoba hal baru. Yaitu tadi, dia orangnya passionate gitu. Dan dengan passionnya dia bisa merubah sesuatu yang biasa aja atau nilainya kurang menjadi lebih bernilai atau luar biasa. Jadi kalau dulu saya pernah ikut lah ya, kayak kok jadi dikasih tahu sih. Pernah lah dulu ada lomba gitu, lomba buat presentasi ya, itu bahasanya buat ide, buat semacam proposal tentang ide kita mengubah sampah menjadi emas. Itu temanya seperti itu. Nah, saya pikir dari file nomor 2 ini adalah orang-orang yang bisa mengubah
itu tadi, sorry ya, misalnya kayak sesuatu yang kurang berharga, anggaplah misalnya sampah itu kan kalau dilihat seperti itu aja kan kelihatannya kurang berharga, tapi bukan berarti dia terus tidak menjadi tidak berharga barang itu. Di tangan orang-orang seperti ini, saya pikir dia punya kemampuan untuk mengolah hal yang kurang value-nya itu tadi menjadi hal yang nilai ekonominya lebih tinggi, gitulah bahasanya. Jadi cocok banget lah orang-orang ini, keren banget. Mereka itu effortnya juga kelihatan besar, karena itu tadi, tepat sekali, memang passion itu juga bisa apa ya, gini ya, passion itu perlu, tetapi kalau kita menjadi orang yang terlalu obsesif itu memang bisa menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita nggak siap dengan kegagalan atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, itu memang bisa menyakiti diri kita sendiri. Itu kalau kita udah lebih ke arah obsesif. Tapi passion dan menjadi orang yang passionate itu jelas perlu ya, karena buktinya ya, lihatlah ini, dengan passion yang mereka miliki, mereka bisa sukses apapun yang mereka jalankan, entah dalam hubungan percintaan, pekerjaan, karir, talenta yang lain gitu. Jadi kalau yang saya lihat dari pile 2 ini, mereka sebenarnya sudah cukup bersinar orangnya gitu, dan mereka akan terus bersinar kalau yang saya lihat dari pile 2 ini. Jadi mereka itu sebenarnya ya sosok yang mungkin dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena passion itu yang membuat mereka itu terus terpancar karismanya gitu ya, sinarnya cemerlang gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya, orang-orang ini sebenarnya sedang menjalani kesuksesannya sendiri, dan semakin hari berganti, apa ya, aneh banget itu bahasanya, semakin bertambahnya waktu gitu, semakin waktu itu berjalan, mereka bisa banyak mencetak kesuksesan sih kalau yang saya lihat. Apapun yang mereka lakukan bisa sukses dalam bidangnya. Kalau yang saya lihat di sini ya, bisa sukses dalam bidangnya apapun yang dilakukan orang ini, karena mereka punya skill yang bagus, attitude yang bagus, karakter yang bagus, karakter yang selalu terbuka untuk informasi, pengetahuan, hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan performa atau kualitas hidup mereka gitu. Dan mereka ini lagi mengerjakan semuanya dengan perasaan, passion, gairah gitu. Seperti itu. Jadi yang kalau saya lihat di sini, orang-orang di sini tuh mungkin lebih cocok untuk bekerja sendiri atau membuat peluangnya sendiri daripada bekerja di luar atau bersama orang lain. Maksudnya bekerja untuk orang lain ya, atau menjadi bawahan orang lain, bukan kerja sama orang lain. Kalau kerja sama orang lain itu kan lebih kayak oke, partnership, klien, it's okay, itu kerja sama orang lain. Tetapi jadi di situ nggak ada bawahan dan atasan, artinya setara. Tapi kalau orang-orang ini bekerja sebagai bawahan di luar, ini cenderung ya, kalau mereka nggak dapat atasan yang bisa sefrekuensi sama mereka, bakat atau kemampuan mereka itu bisa terhambat di situ gitu. Tapi kalau mereka bisa dapat atasan atau lingkungan yang sefrekuensi sama mereka, mereka bisa terus bersinar, terus menanjak gitulah ya karirnya gitu. Bukan berarti di sini nggak ada cobaan sama sekali, ada, tapi justru karena mereka itu pantang menyerah itu, jadi mereka selalu untuk berjalan, life must go on, move up, kayak gitulah ya, kayak gitu. Cocok untuk orang-orang di sini sebenarnya cocok untuk membuat peluangnya sendiri atau menciptakan peluang itu, membuat pekerjaan untuk dirinya sendiri dan orang lain gitu, menciptakan
pekerjaan itu lah ya. Karena cocok banget bekerja di bidang kreatif yang menuntut untuk eksplorasi ide, eksplorasi manajemen, kayak gitu. Ini cocok sih orang-orang di sini. Jadi udah oke banget ini. Itu aja ya. Jadi kalian itu orang yang kemungkinan passionate, powerful, open minded, dan mungkin kalian juga udah bersinar, dan itu semua yang mengantarkan kalian pada kesuksesan kayak gitu. Apapun yang kalian kerjakan itu lebih pada ke arah bidang kreatif, ide, eksplorasi ide kayak gitu. Itu yang perlu dikembangkan dari diri kalian, karena maksudnya kalian sudah memiliki hal itu. Jadi itu ya, kalian cocok bekerja di area yang seperti itu, menuntut untuk mengeksplorasi ide. Karena ide-ide kalian itu yang harus dimanfaatkan, karena sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Itu aja dari file nomor 2, kita langsung beralih ke file nomor 3. Oke, untuk file nomor 3 atau file terakhir ini, kalau yang saya lihat, orang-orang dari file 3 ini kemungkinan orang-orang yang sebenarnya dia pekerja keras, dia pantang menyerah. Dia mau terus mencoba, mau terus berusaha, mau terus mau terus stabil lah ya dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi konsisten dengan apa yang dia kerjakan, dia mau terus seperti itu. Orangnya memang pekerja keras kalau yang saya lihat. Cuman di sini karena orang itu yang dia bagus sih, punya sisi ingin konsisten dan stabil dengan apa yang dia kerjakan, tetapi di sini saya pikir perlu juga membuka mata pada realita yang ada. Jadi kalau memang ada satu hal ya, keadaan yang tidak harus dipertahankan gitu, keadaan yang memang sudah nggak pernah fix, keadaan yang memang tidak cukup baik untuk dia, bukan habitatnya dia gitu, atau dia berada pada area yang tidak sefrekuensi sama dia misalnya, hal yang memang sebenarnya tidak worthy untuk terus diperjuangkan atau dilakukan gitu, atau jalan yang bukan jalan untuk dia, jalan yang tidak worthy atau kurang value untuk dia pilih terus, dia jalani terus gitu. Menurut saya orang-orang di sini perlu memperhatikan hal itu gitu ya. Perlu terbuka pikirannya, hatinya, matanya dengan kemungkinan hal-hal yang seperti itu. Karena ada keadaan yang justru membuat kita tidak bisa berkembang gitu. Dan hidup itu kan memang pilihan. Kita mau memilih untuk move up, beralih dari situ dan bangkit, atau kita mau terus berkutat di situ, tapi memang sebenarnya itu bukan jalan kita dan kita nggak harus memaksakan berada di situasi itu gitu. Kalau yang saya lihat dari etos kerja itu udah bagus, oke, tetapi kita juga kita di sini, kita artinya siapapun itu memang tidak perlu naif. Kita nggak usah naif. Kalau kita sadari memang itu bukan jalan kita, ya udah, beralih dari situ. Cari yang sesuai dengan jalan kita, yang membuat kita bisa bersinar gitu, yang bukan justru menghambat sinar kita kayak gitu, menghambat kemampuan kita, menghambat perkembangan kita kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang layak untuk diperjuangkan, ada hal-hal yang layak untuk dikorbankan, ada hal-hal yang layak untuk tetap dijalankan, tetap dipilih, tapi ada juga hal-hal yang tidak layak gitu, tidak perlu kita pertahankan, dan kita harus sadar dengan kondisi itu. Karena saat orang-orang di sini bisa terbuka dengan hal itu dan dia bisa berada pada hal yang mendukung perkembangannya dia bisa sukses juga gitu, dia bisa lebih sukses lagi, dia bisa lebih
lebih apa ya, lebih bersinar lagi lah ya, lebih terangkat lagi keadaannya gitu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Jadi untuk orang-orang di grup ini lebih pada rencanakan atau pilih pilihan yang mendukung perkembangan kalian ya gitu. Terus agar kalian juga tidak terjebak pada kondisi yang terus membuat kalian gelisah gitu, gelisah terus susah melangkah gitu. Jadi ya harus bisa keluar dari situasi yang penuh dengan kegelisahan itu, situasi yang membingungkan itu. Buat rencana untuk diri kalian sendiri. Kalau memang sudah ada pilihannya, kalian bisa pilih pilihan yang ya itu tadi, kembali lagi sesuai dengan passion kalian yakini. Lalu kalau memang kalian belum melihat peluang itu, ya mungkin kalian bisa buat rencana untuk membuat peluang baru untuk kalian sendiri. Tapi kalau yang saya lihat orang-orang di sini itu memang ada kebalikan dengan orang-orang dari grup 2 ya. Ada kebalikan dari orang-orang di grup 2, sorry. Kalau orang-orang di grup 2 itu lebih pada dia cenderung sulit untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan passionnya. Tapi kalau orang di grup 3, dia bisa menjalani sesuatu yang gak sesuai passionnya dengan relatif baik. Tapi ya gitu, dia jadi sulit berkembang di situ kayak gitu. Mungkin orang-orang dari grup 3 ini cocok saat dia menjadi pekerja gitu ya. Saat dia bekerja untuk orang lain, dia bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan, loyalitas yang memuaskan gitu, karena itu attitude dia dalam bekerja gitu. Suka atau nggak suka, dia akan berusaha memberikan hasil yang baik di situ. Cuman masalahnya bisa jadi dia menomor sekiankan kebahagiaan atau kepuasan batinnya dia sendiri kayak gitu. Seperti itu sih kalau yang saya lihat. Jadi mungkin memang orang-orang dari grup 3 ini perlu yang namanya atasan atau partner kerja yang cukup memahami mereka, cukup respect sama mereka gitu ya. Karena kalau enggak ya kasihan juga ya, karena mereka di sini bisa terus merasa terzolimi. Sorry ya, tadi videonya kepotong. Jadi tadi terakhir sampai pada perlu punya atasan atau partner kerja yang memang bisa memahami mereka. Kalau enggak, loyalitas mereka di sini tuh bisa dibalas dengan kurang baik gitu ya. Jadi cenderung apa yang sudah mereka lakukan kurang diberi respect atau nilai yang baik gitu. Kalau misalnya mereka punya atau dapat atasannya yang nggak tepat. Karena orang-orang seperti ini kan cenderung dia itu akan tetap bertahan pada situasi yang bahkan memang sudah nggak baik gitu. Dia akan berusaha tetap berjalan di situ. Padahal kan sebenarnya ada pilihan untuk move on atau pindah gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi seperti itu, etos kalian dalam bekerja, attitude kalian, prinsip kalian dalam bekerja itu bagus dan profesional. Cuman kalian harus tetap pertimbangkan kebahagiaan kalian sendiri, kepuasan kalian sendiri, bahwa apapun yang kalian kerjakan dengan baik dan penuh dengan loyalitas itu perlu diberi respect, perlu ada timbal balik yang baik gitu. Kalau enggak kan itu jadi simbiosis yang parasitisme gitu, dan kalian nggak perlu menempatkan diri menjadi inang yang terus menerus ditunggangi oleh parasit gitu. Kalian punya pilihan, pilihan untuk keluar dari situ, pilihan untuk membawa diri kalian lebih bahagia lagi gitu, lebih bersinar lagi gitu,
Dan kalian bisa lebih sukses lagi kalau kalian mau berani mengambil resiko itu gitu, berani mengambil resiko untuk keluar dari sesuatu yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi, atau yang memang udah nggak bagus untuk kalian lah, untuk perkembangan kalian juga gitu. Kalian bisa juga sih sebenarnya di sini jadi pemimpin, karena itu tadi dengan etos kerja kalian dan profesional kalian, profesional dalam prinsip kalian ya, kalian bisa jadi pemimpin. Cuman memang kalian itu cenderung orangnya itu teratur gitu, dan stabil. Kalau yang saya lihat di situ, nggak apa-apa sih, maksudnya itu sah-sah aja maksudnya. Jadi itu sih. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau lebih bersinar lagi, lebih mungkin karismatik lagi ya, berkarisma gitu, lebih menarik lagi untuk sekeliling kalian ya. Menarik itu bukan hanya menarik lawan jenis, tapi ya menarik apapun di sekeliling kalian, orang-orang atau apapun yang ada di universe ini berusaha kalian tarik gitu juga bisa, nggak apa-apa kan, itu ada yang namanya law of attraction. Jadi kalian bisa dengan menarik hal-hal yang positif itu ya, kalian bisa jadi bersinar gitu. Menurut saya di sini perlu ditambah dengan passion gitu. Attitude dalam bekerja udah oke, profesionalitas udah oke, prinsip udah oke, tetapi perlu ada passion lagi gitu. Jadi passion dan keluar dari zona nyaman kalian, berani mengambil resiko, itu membuat kalian jadi bisa meroket lah ya bahasanya kayak gitu, bisa lebih wow lagi kayak gitu. Itu yang saya lihat dari pile nomor 3. Semoga aja bermanfaat. Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading lainnya. Bye bye.